Di tengah gejolak Perang Dunia Kedua, di sebuah desa tenang di Oxfordshire, Inggris, hiduplah seorang wanita bernama Nyonya Burton. Wanita itu adalah Ursula Kuczynski yang menggunakan identitas baru bernama Mrs. Burton saat bermigrasi ke Inggris pada tahun 1941. Di satu sisi, ia hidup dalam ketegangan konstan. Namun, di mata tetangganya, ia adalah penjelmaan sempurna dari kehidupan domestik yang sederhana. Bagi para tetangganya, ia adalah seorang ibu yang baik, membesarkan 3 anak dan sering berbagi kue buatannya. Sosok yang biasa saja, bahkan nyaris tak terlihat. Ursula secara strategis menyamarkan aktivitasnya dengan kedok rutinitas rumah tangga. Peran ini begitu meyakinkan sehingga ketika MI5 melacaknya karena kecurigaan, stereotip sosial bahwa ibu rumah tangga tidak mungkin jadi mata-mata berkali-kali menyelamatkannya. Bahkan, ada momen spesifik saat agen intelijen datang ke rumahnya, ia sedang memanggang kue, sebuah aksi domestik yang seketika mematahkan kecurigaan mereka. Tetapi di balik tampang ibu rumah tangga itu, tersembunyi identitas lain. Bukan sekedar Nyonya Burton, tetapi Kolonel Ursula Kuczynski dari intelijen militer Soviet, seorang mata-mata. Identitas rahasianya adalah sebagai kolonel tentara merah yang terlatih secara ekstensif di Moskow dalam komunikasi radio, kriptografi, dan teknik sandi. Di malam hari, ia berubah dari ibu rumah tangga menjadi strategis kolonel Soviet yang menjalankan operasi ke seluruh Eropa. Ia mengoperasikan radio pemancar rahasia miliknya yang ia sembunyikan dengan cerdik di privy atau toilet luar rumah. Ini adalah kisah nyata tentang salah satu agen paling penting di abad ke-20. Seorang wanita yang hidup dalam 2 dunia ekstrim, yang dengan ketenangan luar biasa memegang rahasia paling mematikan di dunia. Pertanyaannya, bagaimana mungkin seorang ibu rumah tangga menjadi senjata rahasia Soviet? Kunci rahasia mematikan itu adalah handlernya terhadap Klaus Fuchs. Fuchs yang merupakan fisikawan brilian menyerahkan lebih dari 500 halaman rahasia teknis mengenai proyek Manhattan dan proyek atom Inggris. Informasi yang diteruskan oleh Ursula ini menjadikan USSR mampu memproduksi bom atom jauh lebih cepat dari prediksi Barat. Pertemuan mereka diatur dengan sangat cermat, menggunakan sandi waktu dan lokasi, dan penukaran pesan dilakukan lewat benda-benda sederhana di tengah countryside. Untuk memahami kisahnya, kita harus memahami 3 wanita yang hidup di dalam satu tubuh. Yang pertama adalah Ursula Kuczynski, nama kelahirannya. Seorang idealis, seorang antifasis, seorang wanita dengan keyakinan yang membara. Yang kedua adalah Nyonya Burton, nama aliasnya, sebuah topeng, sebuah penyamaran sempurna sebagai ibu rumah tangga biasa di pedesaan Inggris. Inilah wajah yang ia tunjukkan kepada dunia. Dan yang ketiga adalah Agent Sonya, nama sandinya. Identitasnya sebagai kolonel intelijen Soviet. Ini adalah hantu yang bekerja dalam bayang-bayang. Sepanjang cerita ini, kita akan melihat ketiga wajah tersebut. Namun saat ia beraksi, saat ia menjalankan misi yang paling berbahaya, kita akan memanggilnya dengan nama yang paling ditakuti musuh-musuhnya, yaitu Sonya. Setiap legenda memiliki titik awal. Untuk Agent Sonya, legenda itu tidak dimulai di medan perang yang gelap, tetapi di tengah hiruk-pikuk intelektual Berlin pada tahun 1907. Ia terlahir dengan nama Ursula Kuczynski, putri dari sebuah keluarga Yahudi terpandang yang dunianya dipenuhi oleh diskusi politik dan sosial. Sejak muda, Ursula sudah terpapar pemikiran Marx and Engels, menumbuhkan benih idealisme di dalam dirinya. Tetapi benih itu baru benar-benar terbakar menjadi api perlawanan di jalanan ketika ada sebuah demonstrasi. Ia merasakan sendiri kebrutalan polisi fasis. Pukulan itu tidak hanya meninggalkan luka fisik, tapi juga menempa sebuah keyakinan baja di dalam hatinya bahwa fasisme harus dihancurkan dengan cara apapun. Di usianya yang 19 tahun, sumpahnya diikrarkan.
ia bergabung dengan Partai Komunis Jerman, mendedikasikan hidupnya untuk sebuah tujuan yang lebih besar. Takdir kemudian membawanya ke belahan dunia lain. Pada tahun 1930, Ursula tiba di Shanghai, sebuah kota yang menjadi sarang spionase internasional, tempat semua kekuatan dunia saling mengintai dalam bayang-bayang. Dan di kota inilah takdirnya berubah selamanya. Bakat dan semangatnya yang membara tercium oleh salah satu mata-mata Soviet paling legendaris, Richard Short. Di bawah bimbingan Short, Ursula Kudzinski direkrut. Ia mati. Ia dilahirkan kembali, bukan lagi sebagai seorang aktivis, tapi sebagai agen intelijen militer Soviet atau GRU. Ia dilatih untuk menjadi senjata, menguasai seni kriptografi yang rumit, dan belajar berbicara dengan Moskow melalui denyut sunyi sebuah radio pemancar. Misi pertamanya membawanya ke Manchuria, membangun jaringan mata-mata di wilayah pendudukan Jepang. Di sanalah, di tengah bahaya yang konstan, Ursula sang idealis bertransformasi menjadi agen Sonya sang profesional, seorang wanita yang kini siap dikirim ke jantung pertahanan musuh. Pada tahun 1941, agen Sonya menerima misinya yang paling berbahaya. Ia pindah ke Inggris, menyamar sebagai Nyonya Burton, seorang pengungsi yang mencari ketenangan di desa Oxfordshire. Ia hidup dalam ketegangan konstan. Siang hari, ia adalah ibu rumah tangga biasa yang membesarkan 3 anak. Saat bermigrasi ke Inggris, Ursula Kudzinski menggunakan identitas baru sebagai Mrs. Burton. Perannya sebagai ibu rumah tangga yang sering membuat kue dan menyantuni tetangga adalah penyamaran yang sangat efektif. Ia harus menjaga kedoknya ini dengan sempurna. Meskipun ia adalah seorang kolonel tentara merah, kehidupan gandanya sebagai ibu rumah tangga versus kolonel Soviet menciptakan tegangan yang ekstrim. Penyamarannya yang meyakinkan terbukti mampu membuatnya lolos dari pengawasan ketat MI5, yaitu Badan Intelijen dan Keamanan Domestik Britania Raya, yang berulang kali berpikir bahwa seorang ibu rumah tangga tidak mungkin menjadi mata-mata. Namun, rutinitas rumah tangga ini hanyalah kedok. Tersembunyi di dalam toilet di luar rumahnya, ia menyimpan alat paling vital dalam operasinya, yaitu sebuah pemancar radio rahasia. Penyembunyian pemancar radio di toilet luar rumahnya menunjukkan keahliannya yang paling menonjol dalam operasi spycraft, yaitu operasi radio pemancar mandiri yang tersembunyi. Ursula secara strategis menyamarkan aktivitas spionasenya dengan kedok rutinitas rumah tangga, memastikan alat komunikasi rahasia ini luput dari pengawasan. Di malam hari, saat keluarganya tertidur, Nyonya Burton menghilang. Ia berusaha menjadi kolonel tentara merah yang mengirimkan intelijen ke Moskow, menjalankan operasi di seluruh Eropa dari gubuk kecilnya. Transformasi ini adalah inti dari identitas gandanya. Menggunakan keahlian yang ia dapatkan di Moskow, terutama kriptografi dan teknik sandi, ia secara disiplin mengirimkan informasi sebagai strategis kolonel Soviet. Jaringan agen bawah tanah yang ia kelola dan transmisi radio rahasianya menjadikan penghubung vital antara intelijen Soviet dan aset-aset krusial di Eropa Barat. Lalu datanglah tugas puncaknya, tugas yang bisa mengubah arah sejarah. Sonya ditugaskan untuk mengelola atau menjadi handler aset Soviet paling berharga di tanah Inggris, seorang fisikawan jenius bernama Klaus Fuchs. Dalam dunia spionase, peran ini disebut handler. Seorang handler bukanlah sekedar kontak atau kurir. Ia adalah seorang psikolog, seorang mentor, seorang motivator, sekaligus seorang taskmaster yang tanpa kompromi. Tugasnya adalah menjaga agar sang aset tetap loyal, tetap termotivasi, dan yang terpenting tetap produktif, sambil memastikan ia tidak pernah tertangkap. Handler adalah tali penghubung sang mata-mata dengan dunianya, sekaligus tembok api yang melindunginya. Dan aset yang harus dikelola Sonya bukanlah sembarang aset. Klaus Fuchs adalah informan Soviet yang bekerja di jantung proyek paling rahasia milik sekutu, proyek Manhattan, proyek pembuatan bom atom. Di jalan-jalan setapak pedesaan yang sepi, dengan sandi waktu dan lokasi yang rumit, pertukaran itu terjadi. Fuchs menyerahkan lebih dari 500 halaman berisi rahasia teknis bom atom. Dan agen Sonya, sang handler, memastikan setiap lembar kertas berharga itu sampai ke Moskow. Sebuah kontribusi yang memungkinkan Uni Soviet memproduksi bom atom mereka sendiri, jauh lebih cepat dari yang pernah dibayangkan oleh Barat.
Pertemuan mereka diatur dengan sangat cermat, bukan di gang gelap, tetapi di tengah pedesaan yang tampak damai. Agen Sonya dan Klaus Fuchs harus mengatur pertemuan mereka dengan sangat cermat agar tidak terendus oleh MI5. Lokasi pertemuan sering diatur di tengah-tengah pedesaan, jauh dari keramaian, sebagai taktik untuk memastikan pengawasan ketat intelijen Inggris tidak dapat mendeteksi mereka. Keberhasilan uji coba bom atom Soviet pada tahun 1949 mengirimkan gelombang kejutan ke seluruh dunia dan membuat MI5, Dinas Intelijen Inggris, menjadi sangat curiga. Mereka tahu ada kebocoran. Perlahan, jejak mulai mengarah ke Oxfordshire. MI5 mulai melacak aktivitas agen Sonya dan suaminya dalam beberapa kesempatan. Meskipun agen Sonya berhasil lolos dari pengawasan ketat berulang kali berkat penyamarannya sebagai ibu rumah tangga di desa Oxfordshire sebagai Mrs. Burton, jejak intelijen Inggris mengarah ke daerah pedesaan tempat ia tinggal. Peningkatan pengawasan ini mencapai puncaknya hingga akhirnya Klaus Fuchs tertangkap oleh MI5 pada tahun 1950 yang menjadi puncak ancaman bagi keselamatan agen Sonya. Momen ketegangan tertinggi pun tiba. Suatu hari, agen MI5 datang ke rumahnya. Tapi yang mereka temukan bukanlah seorang kolonel Soviet yang gugup. Mereka menemukan Nyonya Burton yang sedang memanggang kue. Aksi rumah tangga yang begitu sempurna itu mematahkan kecurigaan mereka. Untuk saat itu, ia selamat. Peristiwa ini adalah anekdot paling spesifik yang menggambarkan bagaimana agen Sonya menyeimbangkan peran gandanya di bawah tekanan. Saat agen intelijen Inggris tiba, aksi domestik yang ia lakukan dengan memanggang kue secara efektif mematahkan kecurigaan mereka. Hal ini menunjukkan kemampuan agen Sonya untuk hidup dalam ketegangan konstan dengan ketenangan yang luar biasa dan menggunakan seni berpura-pura yang halus sebagai pertahanan terbaiknya. Namun, meskipun ia selamat dari momen ini, ancaman penangkapan tetap membayangi, yang mencapai puncaknya dengan penangkapan aset utamanya, Klaus Fuchs pada tahun 1950. Untuk saat ini, tidak ada waktu untuk ragu. Setelah permohonannya untuk mengunjungi Jerman Timur disetujui, jendela pelariannya terbuka. Ia membakar semua bukti. Meskipun identitas aslinya hampir terungkap, agen Sonya berhasil mempertahankan persona ibu rumah tangganya cukup lama untuk mendapatkan izin kunjungan. Begitu izin tersebut keluar, ia segera mengambil tindakan. Tindakan membakar semua bukti adalah langkah terakhir dan vital dalam spycraft untuk memastikan ia tidak meninggalkan jejak yang dapat membahayakan dirinya atau operasi Soviet. Tindakan ini menandai berakhirnya misinya yang paling berbahaya di Inggris. Dengan kedok sebuah perjalanan keluarga, ia kabur ke Jerman Timur bersama anak-anaknya. Lolos dari cengkraman MI5 tepat pada waktunya. Agen Sonya menghilang sekali lagi. Pelarian ini mengakhiri masa penyamarannya yang panjang sebagai Mrs. Burton di Oxfordshire. Di Jerman Timur, ia memulai fase baru dalam hidupnya sebagai penulis. Meskipun ia tetap memegang teguh idealisme sosialisme, perannya dalam intelijen yang ditutup dengan pelarian dramatis ini menjadikannya dikenang sebagai top spy ever produced by the Soviet Union. Identitas aslinya sebagai salah satu mata-mata Soviet paling sukses baru terungkap sepenuhnya setelah Perang Dingin berakhir. Warisan dan kisahnya kini menjadi sumber utama riset spionase dan kisah perempuan dalam sejarah intelijen. Kisah Ursula Kudzinski adalah bukti kekuatan psikologis dan seni berpura-pura yang halus. Ia adalah seorang ibu, seorang pembuat kue, seorang tetangga yang ramah. Dan pada saat yang sama, ia adalah seorang kolonel, seorang pencuri rahasia bom atom, dan sebuah legenda dalam dunia spionase, seorang hantu yang hidup di depan mata. Kehidupan Ursula dirangkum oleh kemampuannya untuk beroperasi dalam ketegangan konstan selama 2 dekade bahaya. Ia menunjukkan bahwa dunia spionase tidak hanya diwarnai oleh paranoia, tetapi juga oleh dedikasi ideologis yang memungkinkannya melewati berbagai ancaman, termasuk datangnya MI5 saat ia sedang memanggang kue dengan ketenangan luar biasa.